Oke, sudah. Dah? Aku Hmm. deg-degan masa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi walaupun secara online, tapi kita bisa tetap muka, terus kita bisa berdiskusi bersama. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita tuh mau bahas tentang film Arthropoda sama film eh, Chordata ya. Contohnya itu ada kumbang sama musang. Nah, ini kita bahas tentang kumbang dulu ya. Untuk yang pertama itu, aku mau ngejelasin nih sama teman-teman tentang bioekologinya kumbang tuh kayak gimana. Nah, untuk perkenalannya dulu, kumbang itu dia merupakan salah satu ordo serangga terbesar ya dengan 350 ribu sampai 400 ribu spesies itu dalam 4 subordo. Adipaga, Acrostemata, Myxopaga, sama Polypaga. Itu 4 subordonya. Kemudian dia tuh menempati posisi 40% dari seluruh serangga atau 30% dari hewan secara keseluruhan seperti itu. Jadi hewan secara keseluruhannya 30%-nya itu dia adalah kumbang seperti itu. Kemudian eh, pada kali ini kita tuh akan bahas tentang Coccinella, kumbang koksi. Coccinella septempunctata. Nah, dia berasal dari Eropa dan juga Asia, tapi sekarang dia juga udah bisa ditemuin di Timur Tengah, India, sama Amerika Utara. Nah, itu sekitar tahun 1951 sampai 1971 itu dia diperkenalkan di US sebagai ya itu pengendali kutu akit. Nah, kemudian dia populasinya kan makin besar tuh, tersebar luas gitu. Jadi dia mudah untuk dijumpai misalnya di wilayah Nearktik, Palearktik sama Oriental. Nah, kemudian kalau misalnya apa dia ini mudah ditemukan selama dia apa mangsa atau bukan mangsa ya mangsa sih maksudnya makanan dia sehari-hari itu atau makanan utama dia itu ada populasinya tinggi gitu jadi dia mudah ditemukan. Kemudian kalau untuk habitatnya sendiri tuh dia biasanya di daerah terbuka atau di daerah batu-batuan, kemudian di daerah dengan temperatur sedang terestrial gitu, terus habis itu di gurun atau bukit pasir, kemudian di sabana juga bisa, hutan belukar, pegunungan. Kemudian kalau misalnya di daerah yang basah itu di rawa-rawa sama di pinggiran kota juga banyak sama di ekosistem pertanian. Dia ini kan tadi udah disebutkan bahwa dia tuh menempati 40% dari serangga ya. Jadi dia banyak gitu populasinya. Jadi bisa mudah ditemui di mana-mana. Kemudian untuk dia bentuk fisiknya sendiri itu dia punya elitra merah jingga sama bintik hitam yang kontras gitu. Nah, ini biasanya bintiknya itu kisaran 0 sampai 9 bintik di satu serangga itu, satu kumbang, tapi rata-rata 7 gitu. 7 bintik hitam. Kemudian kalau misalnya untuk siklus hidupnya sendiri, dia itu dari telur, larva, kepompong, dan kumbang dewasa. Jadi dia ini ya, bermetamorfosis. Nah, kalau untuk kumbang dewasa sendiri dia biasanya berumur 1 sampai 2 tahun. Seperti itu. Biasanya dia kalau misalnya setelah keluar dari masa telurnya, jadi dia udah jadi larva gitu. Nah, larvanya itu dia tetap tinggal di selubung telurnya atau kayak di cangkang telurnya gitu. Dan dia tuh eh, memakan telur-telur yang misalnya nggak jadi larva. Tapi kalau misalnya instarnya udah berkembang, nah mereka beralih jadi mengisap cairan dari kutu afid seperti itu sebagai makanan utama dia. Nah, kumbang kos ini dia punya 4 instar lava. Kemudian dia sebelum jadi pupa, instarnya tuh berhenti mencari makan selama 24 jam dan dia kemudian menempelkan diri pada substrat yang cocok sama lingkungan dia untuk berkembang seperti itu. Nah, setelah dia keluar, dia itu punya elitra yang awalnya tuh nggak berpigmen. Terus tadi ya dia habis itu setelah berkembang dia jadi punya pigmen yang tersusun dari yang berasal dari melanin sama karoten. Nah, dia ini cara reproduksinya tuh gimana sih? Nah, dia tuh bereproduksi secara seksual dan perkawinan atau perkawinan ganda gitu ya. Nah, dia tuh punya sistem poligami seperti itu. Nah, dari satu individu kumbang koksi ini dia bisa melakukan perkawinan sebanyak 4 sampai 6 kali dalam 1 hari. Nah, dia tuh kalau misalnya perkawinan ganda pada betina itu dia untuk meningkatkan fekunditas, terus viabilitas telur sama persentase keberhasilan dalam menetaskan telur seperti itu. Aku start record. Udah aku record. Zoomku udah.
Oke, aku mau nanya dong buat klasifikasi dari kumbang ini tuh gimana ya? Ada yang tahu nggak? Aku tahu. Oke, jadi kumbang koksi ini berasal dari kingdom Animalia, terus dari film Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya Coleoptera, subordonya Polyphaga, familinya Coccinellidae, Gerusha coccinella, dan spesiesnya Coccinella septempunctata. Gitu Adiarsi. Oh gitu. Oke deh, makasih. Keren banget ya, keren banget nih. Eh, tapi aku mau tanya deh, apa namanya? Si kan hewan tuh kecil banget ya. Tapi perannya buat pertanian apa sih? Ada yang tahu nggak? Oh, aku tahu tuh kalau peran dan fungsi dari si kumbang ini. Jadi, peran dari si kumbang ini tuh dia jadi predator dari kutu daun. Kutu daun itu kan merugikan tanaman pertanian ya. Jadi, kumbang ini juga sering disebut sebagai sahabatnya para petani karena dia dapat menjadi predator dari kutu daun tersebut yang dapat merugikan tanaman pertaniannya dari petani itu. Untuk sebenarnya kumbang ini tuh banyak banget sisi positifnya begitu. Tapi dapat juga ada juga sisi negatifnya. Jadi terdapat sisi positif dan sisi negatif. Nah, tadi kan aku udah sebutin kalau jadi salah satunya jadi predator. Untuk selanjutnya, kumbang ini tuh dapat menekan populasi serangga yang sangat berharga dalam suatu ekosistem. Jadi dia dapat membantu mengendalikan perusakan tanaman yang penting bagi organisme lain. Untuk sisi positif yang selanjutnya, kumbang ini dapat memangsa mamalia-mamalia kecil dan spesies laba-laba serta hewan hewan lainnya begitu. Dan juga kumbang ini dapat berfungsi sebagai tuan rumah untuk berbagai macam parasit dan parasitoid, seperti ada tawon parasit dari keluarga Eulopidae dan Braconidae, dan juga eh, ada lalat dari keluarga Poridae. Dan juga sisi positif yang lainnya, kumbang ini dapat digunakan sebagai pengendalian biologis dalam pengaturan pertanian karena mangsa utamanya adalah kutu daun yang dapat dikatakan sebagai hama pertanian utama. Kutu daun ini adalah Hemiptera kecil yang memakan phloem dari beragam tanaman dan dapat memiliki efek merusak pada hasil panen. Kutu daun ini juga membahayakan tanaman yang secara tidak langsung dapat memindahkan penyakit dan juga jamur dari tanaman sakit ke tanaman yang sehat. Dan juga kumbang ini menjadi salah satu yang paling sukses dari keluarga serangga Apidopagus dan juga telah digunakan di seluruh Amerika Serikat untuk mengontrol populasi kutu. Kemampuan kumbang ini menjadi begitu sukses dalam berbagai macam habitat membuatnya sangat bermanfaat bagi manusia dalam mengontrol terjadinya peledakan dari investasi kutu daun itu sendiri, sehingga pertanian kedepannya akan dapat lebih aman seperti itu. Namun dan ada juga sisi negatif dari kumbang ini, jadi nggak cuma sisi positifnya. Nah, untuk sisi negatifnya, kumbang ini terlalu mendominasi di ekosistem. Munculnya dominasi ini tuh sangat banyak sehingga dapat merusak kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Dan juga kumbang ini dapat mengganggu bagi produk industri anggur karena terkadang kumbang ini dapat tertangkap pada tanaman ketika panen. Seperti itu, sehingga ketika panen kumbang ini tertangkap dan juga selama proses pembuatan anggur kan terdapat si kumbang ini ya. Jadi si kumbang ini tuh dapat mengeluarkan bahan kimia eh, yang diproduksi oleh kumbang ini yang dapat mempengaruhi bahkan dapat mencemari rasa dari kualitas anggur tersebut. Dan juga kumbang ini bila merasa terancam, ia akan berpura-pura mati dengan cara membalikkan tubuhnya dan menarik kakinya ke dalam. Sebagai mekanisme perlindungan bertambah lanjut, ia akan mengeluarkan cairan berwarna kuning dari persendian kakinya. Cairan ini memiliki bau dan rasa yang tidak enak sehingga apabila sukses pemangsanya tidak akan memakainya lagi karena tidak tahan dengan cairan tersebut. Begitu Asfa untuk peran dan fungsinya di pertanian. Ih, keren banget ya. Dia kecil-kecil gitu tapi perannya gede banget buat pertanian. Iya dong, apalagi dia dijadikan predator di negara Amerika Serikat. Keren banget sih. Keren, keren, keren.
Sekarang udah masuk bahasan yang selanjutnya nggak sih? Yang bahasan film kedua, yakni Chordata tentang musang. Aku tuh masih penasaran loh soal gimana sih geoekologinya musang tuh. Ada yang tahu nggak? Oh, oke oke. Aku mau coba jawab nih. Ini cuma ketahuan gue ya. Jadi kalau mungkin ada yang tahu lain-lainnya, bisa banget nih ditambahin. Oke, buat musang ini nama latinnya adalah Paradoxurus hermaphroditus. Nah, musang ini dia itu biasanya ditemukan pada apa namanya lingkungan yang iklimnya tropis gitu. Nah, terus mereka itu selain di iklim tropis, tapi di kayak di Amerika gitu-gitu juga sering ketemu, tapi tempat tinggalnya beda. Nah, bedanya gimana sih? Nah, kalau di tempat tropis gitu, biasanya mereka tinggalnya di hutan. Jadi di hutan gitu di yang kalau suka lihat kartun tuh ada musang yang masuk di pohon itu, nah tinggalnya di situ tuh kayak gitu tuh. Nah, tapi kalau di apa namanya di negara-negara maju gitu, mereka tinggalnya tuh di kayak di kebun buah-buahan gitu. Jadi apa namanya eh, nggak seperti hutan gitu lah pokoknya. Nah, terus mereka itu biasanya tinggal di lubang pohon. Nah, lubang pohon yang kayak yang di karton gitu, yang di dalam gitu, sama di celah-celah batu dan dedaunan lebat. Lalu ya ini merupakan hewan nokturnal ya. Jadi apa menghabiskan waktu hidupnya itu di malam hari. Terus buat morfologi dari hewan musang ini, dia tuh memiliki panjang tubuhnya 50 cm, kemudian panjang ekornya 48 cm. Jadi buat totalnya ya kurang lebih 1 meter lah. Terus setelah itu dia itu bentuknya mirip banget sama kucing sebenarnya. Cuman ada beberapa perbedaan. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah eh, pertama dia tuh kepalanya itu kan mirip banget sama kucing, cuma matanya itu besar dan berwarna gelap. Terus kemudian telinganya itu runcing dan besar. Lalu selanjutnya dia itu badannya apa namanya ada garis putihnya gitu loh, garis putihnya gitu. Terus setelah itu dia ini kalau apa namanya cara berreproduksinya itu apa namanya gitu ya, jadi melahirkan atau vivipar gitu. Nah, dia melahirkannya tuh di mana sih? Nah, melahirkannya tuh sama mirip-mirip lah sama kayak habitatnya. Jadi dia melahirkan di bawah yang di lubang pohon itu tadi. Seperti itu. Terus setelah itu dia itu kalau malam-malam sebenarnya cari makanan, walaupun jadi dia itu kan tinggal di tempat yang menurutnya makanannya itu cukup, tapi walaupun menurut dia makanannya itu cukup, tapi dia tetap tetap mencari makan gitu loh malam-malam gitu. Itu sih untuk bioekologinya. Wah, aku baru tahu loh bioekologi musang luwak ternyata menarik juga ya. Kalau klasifikasinya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Aku tahu klasifikasinya. Klasifikasi musang tuh dia tuh termasuk ke kingdom Animalia. Nah, filmnya tuh Chordata, kelasnya tuh Mammalia, ordonya tuh Carnivora, familinya tuh Viveridae, genusnya Paradoxurus, spesies Paradoxurus hermaphroditus, Asian Palm Civet itu. Oke, oke. Setelah tahu klasifikasinya kan tadi kan bioekologinya luas banget ya. Nah, ini sebenarnya ada nggak sih perannya musang tuh di pertanian tuh kayak apa sih? Ada yang tahu mungkin? Oke, jadi aku mau ngejelasin tentang musang luwak ya. Yuk. Oke, jadi aku mau ngejelasin tentang peran musang luwak dalam pertanian ya. Jadi sebenarnya umumnya musang luwak itu hidupnya di hutan atau perkebunan sehingga lebih memberikan pengaruh terhadap tanaman perkebunan daripada tanaman di pertanian. Musang luwak ini berperan sebagai predator hama, arthropoda, dan moluska. Selain itu, musang luwak memiliki indera pengendap yang baik sehingga dimanfaatkan petani untuk memilih biji kopi yang matang sempurna untuk menghasilkan biji kopi luwak sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan para petani. Biji yang dimakan musang luwak ini akan dikeluarkan bersama kotoran luwak dan menjadi benih sehingga mendorong regenerasi tanaman kopi. Selain memiliki dampak positif,
musang luwak ini juga memiliki dampak negatif. Jadi musang luwak ini adalah binatang omnivora yang menyukai buah-buahan seperti mangga, pisang, rambutan, dan pepaya sehingga dapat menurunkan hasil produksi. Selain itu, musang luwak ini juga memangsa cacing yang dapat menyuburkan tanah sehingga memungkinkan untuk mengurangi kesuburan tanah. Keren banget ya. Nah, fungsinya banyak banget nih buat pertanian. Oke, jadi apa malam ini pembahasannya keren banget nih, kita bisa tahu tentang apa namanya biologi mengenai peran-peran dan apa namanya intinya keuntungannya lah buat kehidupan manusia gitu. Betul nggak sih guys? Iya. Aku mau tanya Betul dong banget. sebelumnya Aduh, tanya apa nih? sama sama Asfa. Kan tadi Asfa bilang ya kalau misalnya musang itu ini apa dia tuh hidupnya di kayak di lubang-lubang gitu. Nah itu tuh dia tuh menggali sendiri apa emang dia tuh udah ada lubang terus dia menempati kayak gitu kan bisa aja lubangnya itu misalnya galian dari ular terus salang ular kayak gitu misalnya. Oke, kalau sepengetahuanku ya sebacanya itu boleh ditambahin nih kalau teman-teman tahu. Jadi itu kayak udah ada gitu loh, udah ada lubangnya gitu. Jadi mereka tinggal di situ. Nah, tapi mereka juga nggak cuma tinggal di lubang. Nah, selain itu dia juga di apa namanya di celah-celah bebatuan, terus di daun-daunan tumpukan daun-daun gitu. Jadi nggak cuma di apa lubang pohon gitu tinggalnya. Oh alah gitu. Oke, makasih Asfa. Sip, keren banget. Tadi Asia mau ngomong apa tadi? Enggak, kalau dariku udah cukup sih. Keren ya, keren banget ya pembahasan Setuju sama malam Asfa. ini ya. Iya, betul. Keren banget, keren banget. Oh, keren banget. Pengetahuan baru banget. Ya, jadi kita nggak boleh selalu berperspektif kalau serangga atau hama itu selalu merugikan. Tapi hama atau serangga itu bisa juga menguntungkan. Bahkan keuntungannya itu bisa banyak buat kita gitu. Gitu guys. Keren Iya, banget, semuanya keren tuh banget. ada hikmahnya ya berarti atas penciptaan segala sesuatu. Kayak kita tuh biasanya menganggap itu tuh suatu hal yang remeh, ternyata tuh wah manfaatnya tuh gede banget sih di balik kita menganggapnya itu. Iya sih, harus banget dimanfaatin nih buat kelanjutan pertanian di Indonesia nih. Mungkin bisa meningkatkan pembangunan pertanian juga dari musang sama kumbang ini. Selain kita memanfaatin, kita juga harus menjaga ekosistem ya guys. Biar semuanya tetap berjalan semestinya. Oke. Iya, menjaga lingkungan. Jadi kita juga harus menjaga lingkungan, menjaga ekosistem juga biar nggak pada gimana ya gitu. Biar buminya nggak rusak. Ya, Keren, keren banget malam ini. Makasih guys, makasih. Makasih semuanya. Iya, terima kasih teman-teman. Diskusinya manfaat. bye. Ilmunya bermanfaat banget. Wah, ilmu baru.